Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, berbicara tentang pernyataan yang telah disampaikan oleh Maria, atau yang sering kita kenal dengan Maria Magdalena, maka perkataan ini adalah sebuah kerendahan hati, sebuah kesadaran diri untuk menerima dan menjadikan diri menjadi palungan bagi kedatangan Sang Mesias yang dijanjikan. Maka dalam merayakan atau menjalani masa raya Natal, gereja telah mempersiapkan seluruh totalitas kehidupan untuk menyambut kedatangan Kristus dengan sebuah istilah menjalani masa Advent atau Adventus dari kata Latin. Arti daripada kata ini ialah mempersiapkan diri menyambut kedatangan Sang Mesias atau Raja atas segala raja itu. Kalau kita berbicara tentang menantikan atau mempersiapkan diri untuk menyambut dan menantikan kedatangan, maka sesungguhnya setiap kehidupan kita ada dalam kegagalan atau gagal untuk menyambut kedatangan Raja Damai itu. Mengapa Bapak, Ibu, saudara-saudara perkataan ini harus disampaikan kepada kita bersama? Karena setiap kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, tetapi juga kepada dunia ini, bukan lagi mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Sang Mesias, Sang Raja yang akan mengadili dunia, tetapi sementara mempersiapkan seluruh hati dan hidup kita untuk menyambut apa yang disebut dengan keramaian dunia ini. Coba perhatikan, setiap orang sementara mempersiapkan ornamen-ornamen, setiap orang sementara mempersiapkan menu-menu apa yang harus dijadikan dalam hari raya Natal itu. Apakah setiap kehidupan kita terpanggil untuk menjadikan diri kita sebagaimana yang dilakukan oleh dunia ini? Kita belajar dari apa yang telah disampaikan oleh perkataan yang disampaikan oleh Maria. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, menyambut hari raya sukacita Natal bukanlah kita merayakan apa yang menjadi selera dunia ini, tetapi kita sementara mempersiapkan seluruh kehidupan kita dalam mengintrospeksikan diri menyambut kedatangan Kristus. Sebab dengan mengintrospeksikan diri kita adalah sebuah pertobatan dan hidup baru yang harus dilakukan oleh setiap kehidupan pribadi, keluarga, dan dalam persekutuan. Dan karena itu, mengintrospeksikan diri sebagai sebuah kehidupan baru untuk menjalani apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam panggilan dan perjalanan hidup kita. Sebagaimana tema dalam minggu Advent ini di bulan Desember yang diturunkan oleh Lembaga GPI Papua,
sukacita menyambut kedatangan Kristus dan subtemanya, sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Dan karena itu Bapak Ibu, setiap kita tidak hanya mempersiapkan apa yang menjadi harapan dan keinginan kita sebagaimana yang telah dilakukan oleh Maria, bahwa walaupun ia menyadari dalam keadaan dan kondisi hidup yang tidak bersuami, ia baru memulai sebuah tahapan proses awal kehidupan, yaitu dalam pertunangan. Dan peristiwa yang telah disampaikan oleh Gembala Malaikat Gibrail yang telah diutus oleh Allah untuk menjumpai Maria di Galilea Genesaret adalah merupakan sebuah peristiwa di mana ia telah ditentukan oleh Allah untuk menjadi seorang wanita yang terhebat di dalam seluruh kehidupan ini. Mempersiapkan diri untuk menjadi palungan bagi kedatangan Sang Mesias adalah mengosongkan seluruh kehidupan menyambut hari Kristus yang penuh dengan kebahagiaan. Dan peristiwa itu walaupun membingungkan Maria Magdalena ketika ia mendengar peristiwa yang telah disampaikan oleh Malaikat Gibrail tentang apa yang telah dirancangkan oleh Allah melalui dirinya, Maria mempersiapkan seluruh kehidupan dengan sebuah penyerahan diri secara totalitas, membuka diri untuk menerima Kristus, menerima apa yang telah dikehendaki Allah di dalam hidupnya sebagai bentuk respon atas iman yang telah tumbuh dari dalam hidup pribadi menjadi orang yang terhebat di dalam hidupnya. Sebab kalau kita melihat dari latar belakang kehidupan Maria, dari kelompok atau masyarakat yang termarginal atau orang-orang yang tidak terpandang, tetapi justru disitulah Allah menghendaki apa yang berkenan baginya untuk menjadikan semua orang sama, setara di hadapan kekudusannya. Maka di dalam setiap kehidupan kita, hendaknya kita pun dapat menyediakan seluruh kehidupan ini hanya kepada Allah dengan seluruh totalitas kehidupan yang telah Allah sediakan bagi kita. Walaupun di dalam keterbatasan, di dalam kehidupan yang penuh dengan berbagai kesulitan, tantangan hidup yang sering membuat kita ada dalam sebuah ketidakpastian, tetapi kita tetap meyakini sungguh bahwa Allah tetap berpihak pada orang-orang yang dikasihinya. Sebagaimana yang telah kita dengar dalam perkataan dan amanat yang telah disampaikan oleh Malaikat Gibrail tentang sebuah kepastian dan keyakinan yang sungguh yang telah disampaikan dalam bagian pembacaan kita tadi. Kalau kita memperhatikan dalam ayat 35 sampai pada ayat yang ke-37, selain daripada apa yang telah disampaikan oleh Malaikat Gabriel kepada Maria, ia pun meyakinkan Maria tentang diri saudaranya Elizabeth, bahwa ia akan mengandung seorang anak laki-laki yang akan merintis jalan kedatangan Kristus yang sering kita kenal dengan nama Yohanes Pembaptis. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dan karena itu jangan kita
khawatir dan jangan kita merasa bahwa ini adalah hal yang tidak mungkin. Sebab segala sesuatu yang tidak mungkin bagi manusia itu adalah mungkin bagi Allah. Sebab rancangan Allah adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Maka setiap kehidupan kita yang kini menjalani seluruh kehidupan dalam memasuki dan akan mengakhiri perjalanan pergumulan kehidupan kita di tahun 2023, kurang lebih 7 hari ke depan kita akan melewati pergumulan di tahun 2023 dengan berbagai kisah kehidupan yang kita jalani. Tetapi sementara itu pula kita telah mempersiapkan diri untuk menyambut tahun yang penuh dengan damai sejahtera, tahun yang penuh dengan janji kasih Tuhan bagi setiap kita yang beriman kepada Kristus. Kendati pun dunia ini ada dalam sebuah ketakutan karena berbagai gejolak kemanusiaan, berbagai peristiwa-peristiwa yang terjadi di belahan dunia ini. Tetapi Allah yang adalah sumber kekuatan dan kehidupan kita, sementara mempersiapkan seluruh hidup kita untuk menjalani tahun yang baru dalam damai sejahtera. Dan itu adalah janji Tuhan bagi kehidupan kita, bahwa dunia walaupun dalam segala ketakutan, tetapi orang-orang pilihan Allah ditempatkan oleh Allah untuk mendapatkan sukacita dan damai sejahtera. Sebab Dia adalah penolong yang tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur, penjaga Israel. Kalau kita melihat dalam Mazmur 121 ayat yang keempat, di sana Raja Daud mengatakan, penjaga Israel adalah penjaga yang tidak pernah terlelap dan tidak tertidur. Dan karena itu dia terus melawat orang-orang pilihannya untuk menjalani kehidupan dalam sebuah kepastian, kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera, yang tidak pernah ia meninggalkan kehidupan kita. Sebab dia tahu kala kita duduk atau kita berdiri atau kita berjalan, kala kita tidur ataupun melakukan segala sesuatu dalam hidup ini, Allah kita adalah Allah yang Maha Tahu. Dia akan terus menjaga dan melawat seluruh kehidupan kita dengan kasih karunia-Nya. Kita melihat itu di dalam Mazmur pasal 139 ayat 1, 2 dan ayat yang ketiga. Silakan salah seorang majelis untuk membacanya. Mazmur 139 ayat 1, 2 dan ayatnya yang ketiga. Saya ulangi sekali lagi. Firman Tuhan berkata, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kala aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara, dalam menjalani kehidupan di tahun yang baru nanti, jangan pernah kita takut. Sebab Allah kita adalah Allah yang memberikan jaminan kehidupan dan keselamatan bagi orang-orang yang percaya dan mempertaruhkan seluruh kehidupan ini kepada Dia. Yesus berkata bahwa Dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir.
maka seluruh perjalanan kehidupan kita di dalam dunia ini tidak ada seorang pun yang tersembunyi dari rancangan Allah, tetapi Dia terus melawat dan memelihara kita dalam seluruh aspek kehidupan yang kita jalani. Jangan sampai ketika kita menjalani kehidupan ini hanya menjalani dengan sebuah kehampaan hidup. Terkadang kala hal itu terjadi tidak hanya dunia, tetapi juga orang-orang percaya yang beriman kepada Kristus Yesus. Ketika melakukan segala sesuatu dalam dunia ini, terkadang kita katakan bahwa itu adalah hasil kerja kerasku, itu adalah upayaku, dengan tanpa bersyukur. Ya Bapak Ading ya. Terkadang kala kita mengandalkan kekuatan kita tanpa mengandalkan Tuhan, maka di dalam memasuki dan mengakhiri seluruh perjalanan kehidupan kita di tahun 2023 ini, hari ini masuk pada minggu Advent yang keempat, apakah hanya anggota jemaat diaspora terdiri dari sejumlah kurang dari 50 orang di pagi hari ini? Dan kalau pergi di pasar lebih dari 50 orang. Kalau di atas kapal kemarin lebih. Apakah mereka di sana juga beribadah atau berfoya-foya di pasar? Hanya Tuhan yang tahu. Iya ya Mama Ana ya. Dan inilah bentuk respon kita menyambut kedatangan Kristus, yang terkadang kala memandang hidup ini dengan materi dan kehidupan yang sia-sia. Sementara Allah membentuk dan memanggil kita untuk menjadi palungan, mempersiapkan seluruh kehidupan kita menyambut kedatangan Kristus yang kedua, bukan lagi sebagai bayi malaf, tetapi Dia datang dengan pedang. Dia datang dengan kekuasaan untuk menghakimi isi dunia ini. Tidak adakah orang yang takut untuk itu? Dia tidak datang untuk membawa dirinya sebagai seorang bayi malaf yang kita kenal 2000 tahun yang lalu. Tetapi kedatangannya itu membawa pedang, memisahkan seorang ayah terhadap anaknya, seorang istri terhadap suami, seorang gembala dengan dombanya. Maka hendaknya kita sekalian, Bapak Ibu Saudara dan saya, mempersiapkan diri dalam sebuah rekonsiliasi hidup di dalam kasih karunia Tuhan, bukan rekonsiliasi dengan dunia semata. Asal Bapak senang, kita siapkan 1001 macam kue, menu yang penuh dengan kebahagiaan. Orang datang lalu pulang bersungut tuang isai. Orang paling banyak sampai piring kotor saya bisa cuci lagi. Iya, Bapak selalu ya. Terkadang mempersiapkan untuk orang menikmati setelah pulang, capek dari tadi cuci piring sampai tidak bisa bikin apa-apa lah Bapak Edo rokok habis. Tapi mempersiapkan diri untuk menyambut Kristus terkadang hanya ada pada kulit, tetapi isinya apa ya Ibu Sepolowakan? Kosong ya. Wow. Ibu Sepolowakan bilang kosong isinya. Maka di saat ini, di tempat ini, mari kita menyediakan seluruh hidup kita sebagaimana yang dikatakan oleh Maria dalam perkataannya kepada malaikat Tuhan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut kehendakmu.
kita semua dapatkah menyediakan diri menjadi bagian untuk Tuhan akan membentuk diri kita? Rasul Paulus katakan bahwa kita adalah bejana tanah liat. Isilah diri kita dengan firman-Nya supaya kita memperoleh kehidupan dan keselamatan yang disediakan oleh Tuhan Allah kita di dalam Kristus Yesus. Selamat mengakhiri perjalanan hidup dan pergumulan kita di Minggu Adventus yang keempat ini. Tuhan menanti kita di tahun yang baru. Amin.